Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabatku Sarung Dakwah Channel yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang pemuda yang niat mencuri, namun dia malah mendapatkan calon istri. Suatu hari di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia mendatangi majelis Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Pada hari itu, para sahabat banyak berkumpul. Lelaki itu duduk manis menyimak kata demi kata yang diucapkan Rasulullah SAW. Tatkala Nabi SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Pencuri ini sulit memahami maksud ucapan itu. Sementara itu, saat majelis usai, para sahabat kembali mendiskusikan hal-hal terkait masalah tersebut. Para sahabat memiliki tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh lebih baik dari dirinya. Ini membuat dirinya rendah diri. Akhirnya, malam pun semakin larut. Sang pencuri pun merasa lapar. Lalu keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, lelaki ini mendapati sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat itu, timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Itu adalah peluang yang baik untuk mencuri, tapi tidak. Ia sudah bertaubat. Ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Dia pun berpikir, sesaat kemudian maka diputuskan bahwa dia hendak memberitahukan atau mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi. Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dan menangkapnya. Ah, benar juga, pikirnya. Maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar. Tidak, aku tidak boleh mencuri lagi, pikirnya. Masuklah ia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri. Berarti dan memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ah, ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada dalam hatinya. Dia melihat sosok wanita cantik. Tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dingin. Seakan jelas ia mendengar detak jantungnya, serta tak dia sangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak, pikirnya lagi. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam perutnya. Si pencuri ini merasa sangat lapar. Suara aneh tadi muncul lagi.
Bagus, hai pemuda yang baik, bagaimana ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Ada rasa bangga dalam hati si pencuri ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji, pikir sang pemuda. Suara itu berkata, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Si pencuri merenung sebentar dan tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau syaitan. Celaka aku. Bagaimana bila ada orang yang di luar melihat perbuatanku? Aku harus keluar, pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega. Karena tidak ada orang yang memergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampainya di masjid, ia melihat Nabi Muhammad SAW sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perutku ini. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru dia alami dan bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak terdengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Pikirnya. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah? Sedikit saja mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Quran Surah Ibrahim ayat 21. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak sekali-kali dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perkataanmu mempersekutukanku sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 22. Bergetarlah hatinya mendengar firman Allah. Ia berkata, Engkau berbicara kepadaku ya Allah. Serasa lapang hatinya, semakin asyik dia mendengarkan bacaan suci itu. Maka lupalah ia akan laparnya. Badannya pun terasa segar. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba ia tersentak karena bacaan itu dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW sedang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita yang tadi, wanita yang tergolek tidur di rumah yang ia masuki. Si pencuri pun gelisah. Apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu, perempuan ini pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua itu yang bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya
ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumahnya itu. Ah, celaka, pikirnya. Tubuhnya gemetar. Ia tak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang tadi membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama mendengkur. Si pencuri ini melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Celakalah, pikirnya panik. Sungguh terkejut ia ketika tiba-tiba Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Perlahan ia menghampiri Nabi. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Perempuan itu berkata, "Benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang dimimpi saya itu tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya." Nabi Muhammad SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri itu, lalu berkata, "Karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Si pemuda ini pun terkejut bukan main. Dengan cepat ia mengangguk. Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tersadarlah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad SAW yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.